Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 4 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa kepada kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Robert Sijabat. Kepada Bapak Robert, kami persilahkan. Selamat malam, saudara-saudari dimanapun berada. Renungan kita pada malam hari ini, 4 Januari 2026 berjudul Pekabaran Kedatangan Pertama. Ayat inti Markus 1 ayat 14 dan 15. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus berkeliling melewati Galilea, mengajar dan menyembuhkan, banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya dari kota-kota dan desa-desa. Banyak yang datang bahkan dari Yudea dan provinsi-provinsi sekitarnya. Seringkali ia terpaksa menyembunyikan diri dari orang banyak. Antusiasme begitu tinggi sehingga perlu diambil tindakan pencegahan agar otoritas Romawi tidak terprovokasi untuk takut akan pemberontakan. Belum pernah ada periode seperti ini bagi dunia. Surga diturunkan kepada manusia. Jiwa-jiwa yang lapar dan haus yang telah lama menunggu penebusan Israel kini menikmati kasih karunia Juru Selamat yang penuh belas kasihan. Pekabaran Injil sebagaimana diberikan oleh Juru Selamat sendiri didasarkan pada nubuatan-nubuatan. Waktu yang ia nyatakan telah digenapi oleh periode yang diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Daniel. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Daniel 9 ayat 25. 69 minggu atau 483 tahun perintah untuk memulihkan dan membangun Yerusalem sebagaimana digenapi oleh dekret Artasasta Longimanus. Lihat Esra 6 ayat 14, Esra 7 ayat 1 dan 9. Berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi. Dari waktu ini, 483 tahun terbentang hingga musim gugur tahun 27 Masehi. Menurut nubuat tersebut, periode ini akan sampai kepada Mesias yang diurapi. Pada tahun 27 Masehi, Yesus pada saat baptisannya menerima pengurapan Roh Kudus dan segera setelah itu memulai pelayanannya. Kemudian pekabaran itu diberitakan, waktunya telah digenapi. Waktu kedatangan Kristus, pengurapannya oleh Roh Kudus, kematiannya, dan pemberian Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, telah ditunjukkan dengan jelas. Roh Kristus yang ada di dalam mereka, memberi kesaksian tentang segala penderitaan Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang akan datang. 1 Petrus 1 ayat 11. Sebagaimana pekabaran kedatangan Kristus yang pertama diumumkan tentang kerajaan kasih karunia-Nya, demikian juga pekabaran kedatangannya yang kedua kali diumumkan tentang kerajaan kemuliaan-Nya. Demikian renungan kita pada malam hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Robert. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Yesus berkeliling di Galilea mengajar dan menyembuhkan. Ribuan orang dari berbagai daerah datang kepadanya untuk mendengar suaranya. Antusiasme yang besar membuatnya harus menghindari kerumunan demi mencegah kecurigaan dari pemerintah Romawi. Pada masa ini, orang-orang yang merindukan penebusan Israel merasakan kasih karunia dan belas kasihan Juru Selamat. Mereka bukan sekedar melihat mujizat, tetapi jiwa mereka yang lelah akhirnya menemukan kelegaan. Yesus memulai pelayanannya dengan pekabaran yang menggemparkan sebagaimana ayat inti renungan malam ini. Markus 1 ayat 14 dan 15. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat? Pekabaran Injil yang disampaikan Yesus didasarkan atas nubuatan di dalam Perjanjian Lama, khususnya nubuatan dalam Daniel yang menjelaskan secara rinci waktu kedatangan Mesias, yaitu dirinya sendiri. Untuk hal ini, mari kita pelajari dengan singkat nubuatan Daniel yang dimulai dari Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, 70 minggu telah ditetapkan bagi bangsamu dan bagi kotamu yang kudus, untuk mengakhiri pelanggaran dan untuk mengakhiri dosa, dan untuk membuat rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan yang rusak karena dosa, dan untuk membawa masuk kebenaran yang kekal, serta mengakhiri penglihatan dan nubuatan, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Untuk memudahkan kita mengerti ayat ini, mari kita lihat bagannya secara keseluruhan. Inilah bagan daripada nubuatan 2300 pagi dan petang di dalam Daniel 8 ayat 14. Dari bagan ini, kita akan ambil bagian yang warna merah, yaitu garis warna merah dalam kotak, maka tampilannya sebagai berikut. Kita lihat bahwa 70 kali 7 atau sama dengan 490 tahun dimulai dari tahun 457, yaitu saat keluarnya titah ataupun perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Allah memberikan titik awal untuk menghitung nubuatan 70 minggu. Nubuatan ini harus dihitung dari keluarnya titah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Kapan titik awal itu dimulai? Sejarah dan Alkitab mencatat bahwa ada 3 raja yang mengeluarkan 3 titah untuk pemulihan Yerusalem, yaitu Raja Kores tahun 537 sebelum Masehi. Kita dapat baca dalam Esra pasal 1 dan 2. Yang kedua adalah Raja Darius pertama, yaitu pada tahun 520 sebelum Masehi. Kita baca Esra 6 ayat 1-15. Dan yang ketiga adalah Raja Artasasta Longimanus. Pada tahun 457 sebelum Masehi, kita bisa baca dalam Esra 7 ayat 1-26, Esra 4 ayat 11-13, dan Nehemia 2 ayat 1-7. Kedua titah yang pertama mengalami masalah dan kendala, terutama dari orang-orang Samaria, dan baru benar-benar dilaksanakan secara terpadu dan besar-besaran pada tahun 457 sebelum Masehi atas titah Artasasta Longimanus. Kemudian, pada waktu itu, Raja Artasasta bukan hanya mengizinkan bangsa Yahudi pulang ke Yerusalem, tetapi dia membekali mereka dengan segala keperluan untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci bangsa Israel. Nabi Esra diberi wewenang penuh
untuk menetapkan undang-undang mereka sendiri, mengangkat pejabat dan hakim-hakim, bahkan menjatuhkan hukuman mati. Dengan kata lain, wewenang penuh untuk memulihkan Yerusalem, baik secara sipil, kebudayaan, ekonomi, maupun secara agama, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan dan tradisi bangsa Israel. Kita bisa baca dalam Esra pasal 7. Dengan demikian, Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu, itu terjadi dimulai pada tahun 457 dan berakhir pada tahun 34 sesudah Masehi. Artinya, 490 tahun literal telah ditetapkan kepada bangsa Yahudi dan kepada kota Yerusalem. Makna ditetapkan berarti 490 tahun itu diambil dari nubuatan yang lebih panjang, yaitu dari nubuatan 2300 petang dan pagi. Kita ketahui di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 bahwa dalam nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Inilah kesempatan yang terakhir bagi bangsa Yahudi sebagai suatu bangsa untuk kembali kepada Allah. Jika mereka menerima kesempatan terakhir ini, mereka tetap akan menjadi bangsa pilihan Allah. Jika tidak, mereka ditolak oleh Allah dan tidak menjadi bangsa pilihan lagi. Dan memang kita ketahui dalam Alkitab, nubuatan terpenuhi, bangsa Yahudi ditolak oleh Allah dengan menyalibkan Yesus. Dengan kata lain, bangsa Yahudi dan kota mereka Yerusalem diberi Allah waktu 490 tahun. Untuk apa? Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa atau pelanggaran hukum Allah. Sebagaimana 1 Yohanes 3 ayat 4. Untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Karena kematian Yesus, manusia tidak lagi di bawah kuasa dosa. Selanjutnya, kita bisa baca dalam Daniel 9 ayat 25 dan 26. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi pada tahun 27 sesudah Masehi? Yesus diurapi di Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes saat dia dinyatakan secara resmi sebagai Sang Mesias dengan pengurapan dari Allah Bapa yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihinya dan berkenan kepadanya, serta yang akan mengangkat dosa seisi dunia. Kita bisa baca dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Kota itu dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya di tengah-tengah kesulitan. Hal ini berbicara tentang apa yang terjadi selama 7 minggu yang pertama, yaitu 49 tahun yang pertama. Jadi, pada tahun 408 sebelum Masehi, pembangunan kota Yerusalem dan Bait Suci sudah selesai, walaupun di tengah kendala atau masalah yang ditimbulkan oleh orang-orang Samaria. Kita lanjutkan, Daniel 9 ayat 26, dan sesudah 62 minggu, Mesias akan dipotong atau dibunuh dengan cara disalibkan, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Apa yang dimaksud dengan sesudah 62 minggu tersebut? Artinya, sesudah lewat tahun 27 sesudah Masehi, disingkirkan seorang yang telah diurapi, yaitu Mesias atau anak Allah, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Pada akhirnya,
kota Yerusalem dan Bait Suci dimusnahkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 sesudah Masehi. Yesus sendiri juga sudah menubuatkan tentang kehancuran ini, sebagaimana terdapat dalam Matius 24 ayat 1 dan 2. Ingat juga saat Yesus menangisi Yerusalem, sebagaimana terdapat dalam Lukas 13 ayat 34 dan 35. Inilah pekabaran pada kedatangan Yesus yang pertama. Roh nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 1 Januari 1894, paragraf 4, berkata, dalam memberikan Yesus kepada dunia, Allah memberikan seluruh sorga dalam satu karunia. Lalu mengapa ketika Allah telah melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan, tidak ada lagi yang dibawa dari kegelapan kepada terang? Itu karena kehendak manusia tidak bekerja sama dengan kecerdasan ilahi. Jika kehendak dan jalan Tuhan terlaksana, umat manusia akan dijangkau melalui umat manusia, dan setiap anak yang hilang akan dibawa pulang dan diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah merasakan kematian bagi setiap manusia. Dosa tidak akan ada lagi, tetapi manusialah yang menghalangi jalan itu. Karena kurangnya kerjasama manusia oleh sebab pemberontakan, jalan itu terhalang. Wahyu kebenaran Allah datang kepada kita melalui perantaraan manusia. Kristus datang ke dunia sebagai anak manusia. Inilah satu-satunya cara Dia dapat menjangkau umat manusia. Yesus masuk ke dalam umat manusia agar melalui kuasa dan kasih-Nya, umat manusia dapat menjadi bagian dari kodrat ilahi. Kamu adalah pekerja bersama-sama dengan Allah. Manusia harus bekerja sama dengan Yesus Kristus dan melalui usaha sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya sendiri dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang bekerja dalam kita untuk berkehendak dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Manusia mengerjakan apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita, bukan melalui usaha yang terbatas, tetapi melalui kekuatan yang diberikan melalui kodrat ilahi. Mereka yang sedang membangun karakter seperti Kristus tidak akan dan tidak dapat menahan minat mereka dari pekerjaan membantu Kristus dalam mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pekabaran kita sama dengan pekabaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita adalah sama, yaitu waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Renungan malam dalam God's Amazing Grace, halaman 12, paragraf 4, berkata, sebagaimana pekabaran kedatangan Kristus yang pertama diumumkan tentang kerajaan kasih karunia-Nya, demikian juga pekabaran kedatangannya yang kedua kali diumumkan tentang kerajaan kemuliaan-Nya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Kristus mengutus para murid untuk memberitakan bahwa waktu penggenapan telah tiba dan kerajaan Allah sudah dekat berdasarkan nubuatan Daniel 9 tentang kedatangan Mesias. Dengan pengharapan besar, para murid menantikan berdirinya kerajaan Mesias yang mulia di Yerusalem. Namun, meskipun pekabaran mereka benar secara nubuatan, pemahaman mereka terbatas karena mereka tidak menyadari bahwa Mesias harus menderita dan mati terlebih dahulu. Ketika Yesus ditangkap, dihina dan disalibkan, pengharapan para murid hancur dan mereka diliputi kesedihan serta kebingungan. Mereka meragukan makna peristiwa tersebut karena tidak mengingat perkataan Kristus tentang penderitaan dan kematiannya. Meski demikian, Kristus telah datang tepat pada waktu dan cara yang dinubuatkan dan pelayanannya sepenuhnya menggenapi kitab suci. Firman-Nya penuh kuasa dan terbukti berasal dari sorga. Walaupun para murid berada dalam kegelapan kesedihan dan keraguan, mereka tidak ditinggalkan Allah. Janji-janji kitab suci menegaskan bahwa Tuhan adalah terang di tengah kegelapan yang menuntun umat-Nya dari kebingungan menuju terang dan pemahaman yang benar. Kita telah ketahui bahwa kerajaan kasih karunia adalah kerajaan Allah yang hadir di dalam hati kita melalui kehadiran Roh Yesus Kristus. Dengan menerima kehadiran Roh Yesus dalam hidup kita, karakter kita disucikan dan siap untuk menantikan kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan Allah.
pada saat kedatangan Yesus kedua kali, di mana kita diangkat ke surga dan tinggal bersama Allah Bapa dan Yesus Kristus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat pilihannya. Namun dia ditolak. Padahal kedatangannya sudah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya Nabi Daniel. Namun karena kesombongan dan iri hati, bangsa Yahudi menolak kasih karunia Allah bagi mereka. Pekabaran kasih karunia Allah ini juga yang dikabarkan oleh para murid dan kami sekarang ini. Namun banyak yang menolaknya. Biarlah kami menyadari akan hal ini dan menerimanya. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami. Dengan menerima Roh Yesus Kristus, kami dapat percaya kepadanya, menuruti firman dan kehendak-Mu. Hidup kami disucikan dari hari ke hari dan dilayakkan untuk bertemu dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.